Halo, selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Pada hari ini, semoga semuanya sehat ya. Jumpa kembali dengan saya di channel Aus Kuswandi pada edisi edukasi. Pada hari ini kita akan diskusi masih pada materi kuliah virtual pada filsafat ilmu pemerintahan. Pada kali ini kita masih melanjutkan pada sesi yang lalu, kita akan membahas mengenai filsafat ilmu pemerintahan dalam cabang filsafat aksiologi ilmu pemerintahan. Nah, masih ingat saudara-saudara semua terkait dengan filsafat ontologi itu berbicara mengenai makna, konten, arti dari ilmu pemerintahan. Kita membahas mengenai filsafat epistemologi di dalam ilmu pemerintahan, itu kita membahas, berdiskusi mengenai bagaimana cara menemukan bahan keilmuan dari ilmu pemerintahan, termasuk juga bagaimana cara mengkajinya, bagaimana cara menelitinya, bagaimana cara pembelajarannya. Itu berbicara di wilayah epistemologi ilmu pemerintahan. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan membahas mengenai aksiologi dari ilmu pemerintahan. Apa itu filsafat aksiologi ilmu pemerintahan? Mari kita akan bahas pada hari ini. Jika Anda ingin lebih maksimal, mohon tonton video saya ini sampai maksimal, sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang mantap, yang luar biasa, yang secara paripurna memahami secara keseluruhan dari ilmu pemerintahan. Karena kita sudah bahas mengenai ontologinya, kita sudah bahas mengenai epistemologinya, dan pada kali ini kita membahas dari aspek aksiologi ilmu pemerintahan. Baik, saudara-saudara semua, izinkan saya untuk share dari materi kita pada hari ini. Baik, wargi semuanya, saudara semuanya, tetap kita fokus pada materi hari ini, namun jangan lupa subscribe-nya sangat berarti bagi saya, bagi keberlanjutan keilmuan, dan juga like, komen, dan share. Ya, kita kerjasama dengan baik, semoga kita semuanya sehat, mari kita tebarkan ilmu. Karena sebetulnya kalau kita sebagai bagian dari masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang senantiasa mendukung terhadap bagaimana kita mencerdaskan dan menebarkan ilmu bagi kepentingan halayak. Baik, saudara-saudara semua, jadi kita akan berdiskusi mengenai filsafat aksiologi pemerintahan. Kalau berbicara mengenai apa itu aksiologi dan apa itu aksiologi dari ilmu pemerintahan, maka sebetulnya aksiologi kan seperti yang saya pernah sampaikan pada awal perkuliahan mata kuliah ini adalah berkaitan dengan bagaimana penerapan. Maka jadi ada aksi dan logos. Jadi, ya, keilmuan tentang penerapan ilmu. Ya, bagaimana kebermanfaatan dari ilmu. Ya, jadi ini berbicara pemanfaatan, kebermanfaatan, ya penggunaan, sama sebetulnya seperti itu sederhananya, saudara-saudara. Ya, jadi bagi Anda calon sarjana S1 ya pahamnya yang jelas aksiologi ilmu pemerintahan ini berkaitan dengan bagaimana cara penggunaan, bagaimana kebermanfaatan, bagaimana manfaat dari ilmu itu sendiri. Nah, kita diskusi mengenai ilmu pemerintahan, berarti kita membahas bagaimana manfaat ilmu pemerintahan, kegunaan, ya, dan bagaimana agar ilmu pemerintahan betul-betul bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi berpemerintahan, dan kebaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu ya? Baik, kita fokus kepada materi saudara-saudara semuanya. Ya. Nah, ambil saja secara sederhana dari pendapatnya Surya Sumantri. Beliau mengatakan bahwa ketika kita mendiskusikan mengenai aksiologi, ini berkaitan dengan
bagaimana sebetulnya teori nilai. Ya, teori nilai itu hal-hal yang menimbulkan sesuatu itu berharga, menimbulkan sesuatu itu perlu pengaturan, menimbulkan sesuatu itu harus betul-betul tertata dengan baik, tersistematika dengan baik, dan diatur dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana teori nilai itu terkait dengan kegunaan dan penggunaan dari pengetahuan atau ilmu yang diperoleh, begitu ya. Sehingga berbicara aksiologi secara umum ini berkaitan dengan pembahasan mengenai fungsi dari ilmu pengetahuan. Fungsi dari ilmu pengetahuan dari objek sesuatu yang dikajinya. Jadi nanti berhubungan dengan ilmu sosial kah, ilmu eksak kah, di dalam ilmu sosial nanti ada ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan, maka itu berkaitan dengan bagaimana kita membahas mengenai fungsi-fungsi dari ilmu pemerintahan, terutama terkait dengan kebermanfaatan bagi kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan berpemerintahan yang baik. Itu ya, kalau kita merujuk kepada pendapatnya Surya Sumantri. Baik, saudara-saudara semuanya, mulai paham ya sampai di sini? Jadi tidak sulit belajar mengenai filsafat pemerintahan. Jadi kita coba telaah dari kemudahan keseharian dan apa yang bisa kita perhatikan dan kita rasakan. Baik, sosiologi saudara semuanya terkait dengan aksiologi ini. Mohon maaf keceletot. Dalam Kamus Bahasa Indonesia misalnya kalau saudara-saudara mahasiswa kan dibuka-buka, di situ dikatakan bahwa aksiologi ini berkaitan dengan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, betul kan seperti yang tadi saya katakan? Dan ia berbicara mengenai kajian tentang nilai-nilai. Nilai-nilai terkait dengan ilmu itu. Khususnya ini berkaitan dengan etika dan estetika. Ada kata etika, ada kata estetika. Seperti apa itu nanti kita akan bahas. Tentu saja kalau mendiskusikan mengenai etika itu berkaitan dengan tata aturan dan seterusnya. Ya, kalau estetika itu nilai-nilai keindahan, ya, nilai-nilai menimbulkan kita nyaman, menimbulkan kita sesuatu yang bisa kita menikmatinya. Itu estetika sebetulnya ya. Jadi kalau begitu berkaitan dengan aksiologi ini, ya secara umum ini terkait dengan bagaimana kegunaan dari ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia dan itu berkaitan dengan bagaimana tata nilai, ya, bagaimana aturan, sistematika dan lain-lain dan bisa menimbulkan manusia yang menggunakan ilmu itu merasa nyaman, merasa terbantu, merasa tenang. Seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata secara aksiologi ilmu pengetahuan ini sangat tidak sulit ya, tergantung kita menyikapinya. Begitu ya. Sama halnya juga dengan ilmu pemerintahan, barangkali demikian. Terkadang orang melihatnya bahwa ilmu pemerintahan itu hal-hal yang terlalu menakutkan. Orang melirik sebelah mata bahwa ilmu pemerintahan itu nantinya ia akan mengganggu terhadap stabilitas pemerintahan, ia akan tidak ada manfaatnya karena banyak misalnya contoh-contoh perilaku negatif dari birokrat, ya oknum-oknum yang melakukan korupsi dan lain-lain. Nah, itu justru sebaliknya, mereka yang berperilaku negatif, yang merusak pemerintahan itu mereka yang tidak paham bagaimana sebetulnya memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh dia di dalam berpemerintahan. Karena secara aksiologi harusnya ia senantiasa mendasarkan kepada etika, estetika, dan itu merupakan bagian dari aksiologi ilmu pemerintahan. Gimana? Sampai sini cukup paham, saudara-saudara? Mudah-mudahan saudara paham ya. Baik, saya lanjutkan, saudara. Nah, memandang secara teoritik terkait dengan aksiologi, Bremal mengatakan bahwa sebetulnya ketika ini berkaitan dengan, tadi saya katakan ada etika dan estetika, nah, di sini ada 3 hal yang ia diskusikan. Pertama adalah berkaitan dengan moral conduct. Moral conduct ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan moral. Tindakan moral itu hal-hal yang dicontoh, perilaku, dan seterusnya ya. Moral itu sebetulnya dengan nanti ujungnya ada perilaku ya. Sebetulnya bisa berawali juga dari pemikiran, kemudian dalam ucapan, tindakan. Hal yang menyangkut moral itu seperti apa. Nah, bidang ini biasa melahirkan disiplin khusus, yaitu disiplin etika. Nah,
Yang kedua adalah aesthetic expression, yaitu lebih kepada ekspresi, tampilan, keindahan. Hal-hal yang menimbulkan kenyamanan, keindahan, ketenangan. Dan ini bisa melahirkan yang disebut dengan keindahan. Nah, terakhir, Bremel mengatakan bahwa ini berkaitan dengan socio-political life. Nah, ini kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nah, jadi sebetulnya kalau berkaitan dengan aksiologi dari ilmu politik dan pemerintahan, ini berkaitan dengan bagaimana etika itu ada dan dibentuk, kemudian bagaimana keindahan dalam berpolitik dan pemerintahan, dan bagaimana dalam kehidupan sosial politik termasuk berpemerintahan itu juga akan melahirkan satu kondisi di mana cara pikir, berucap dan bertindak adalah senantiasa mendasarkan pada filosofi. Artinya ada hakikat yang memang mesti dipegang, difahami, dan dilakukan. Jadi sehingga ruh dari berpemerintahan itu terlaksana dengan baik. Sehingga kita tidak akan mengenal yang namanya tindakan melanggar, yang korupsi, dan lain-lain. Karena apa? Dalam setiap tindakan dia, pikiran dia, dan ucapan dia senantiasa dia selalu mendasarkan pada tadi, etika, pada tadi bagaimana kenyamanan dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian dari cabang aksiologi menurut Bremel. Ya, demikian saudara-saudara. Sudah mulai paham kan? Baik, ya. Bagi Anda semua nanti kalau misalnya bisa diskusi boleh di kolom komentar ya. Kita diskusi untuk kebaikan dan pemahaman kita atas materi ini. Nah, baik. Di dalam aksiologi, termasuk juga nanti aksiologi ilmu pemerintahan, sebetulnya persoalan apa sih yang dibahas atau yang dikaji? Nah, jadi seperti tadi di awal dikatakan bahwa dalam konsep pemahaman aksiologi menurut Bremer dikatakan ada 3 aspek. Nah, salah satu berkaitan dengan etika atau nilai. Nah, jadi permasalahan utama yang dibahas dari aksiologi adalah mengenai nilai. Apa yang dimaksud nilai di sini adalah ya merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai, apa yang akan dilakukan. Misalnya ini berkaitan dengan boleh tidak boleh, baik tidak baik, ya, secara susila dilarang, secara susila tidak baik, gitu kan seperti itu. Itu biasanya akan muncul nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya berpakaian yang sopan itu menggunakan nilai gitu kan, berucap yang baik ya, bertindak tanduk sopan terhadap orang yang lebih tua gitu, kepada guru, kepada dosen, itu kan ada nilai-nilai di situ. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa ketika kita mendiskusikan mengenai nilai di dalam pandangan filsafat, terutama dari kacamata aksiologi, ini mengacu pada yang disebut dengan etika dan estetika. Gitu ya. Etika kita tadi sudah diskusi, itu berkaitan dengan nilai, pengaturan ya, apa hal yang boleh dan tidak boleh, norma dan seterusnya. Sedangkan estetika ini berkaitan dengan hal-hal yang merupakan pengalaman terkait dengan keindahan, terkait dengan kenyamanan, terkait dengan hal-hal yang menimbulkan bahwa harmonisasi atau harmoni, sinergi di dalam kehidupan manusia itu diharapkan terwujud. Oleh karenanya ini ya berkaitan dengan etika akan senantiasa berkaitan dengan kehidupan manusia, terutama dalam perbuatan-perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai pengalaman keindahan dari manusia di mana ia hidup. Karena yang namanya estetika ini akan senantiasa diharapkan oleh siapapun manusia di dalam kehidupannya, terutama di dalam lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya, lingkungan alamnya, dan semua hal yang ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga diharapannya adalah apabila dia bertindak, berucap, itu menimbulkan kenyamanan kepada semua orang, kepada tidak ada kegaduhan dan lain-lain. Itu ya, berkaitan dengan persoalan utama yang dikaji dari aksiologi. Ya. Baik, bagaimana? Ya, semoga tetap Anda memahami, mengerti apa yang disampaikan melalui materi ini. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ya materi kita. Nah, kita masuk di dalam ilmu pemerintahan. Nah,
Ini banyak sekali beberapa pendapat dari ahli, tapi saya merujuk beberapa ahli saja yang mengatakan bahwa terkait dengan aksiologi pemerintahan itu apa sih? Atau berbicara tentang apa sih? Atau mendiskusikan tentang apa? Nah, tadi kita di awal sudah mendiskusikan bahwa berbicara aksiologi secara umum itu akan berkaitan dengan etika dan estetika, kan seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana dengan ilmu pemerintahan, ya. Landasan aksiologi dari ilmu pemerintahan adalah tadi manfaat atau kegunaan dari ilmu pemerintahan, gitu. Gitu ya. Jadi manfaat dan kegunaan ilmu pemerintahan. Nanti di mana sih letak etika dan estetika di dalam kegunaan ilmu pemerintahan ini nanti kita akan bahas ya. Baik, kita lihat misalnya Indra Hadi mengatakan bahwa fungsi ilmu pemerintahan ini dengan melihat fungsi ilmu pengetahuan sama gitu kan. Ingat di awal tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya ketika berbicara aksiologi, berbicara mengenai fungsi dari ilmu pengetahuan, berbicara mengenai aksiologi, berbicara mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan. Artinya begini, ketika kita berbicara ilmu pemerintahan, kalau menurut Andra, itu juga sama juga mengenai hal-hal kebaikan, kebermanfaatan, keberfungsian dari ilmu pemerintahan seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Begitu. Kalau Kerlingen mengatakan bahwa ilmu pengetahuan pada umumnya melihat pada dua fungsi. Jadi lebih clear lagi dia, Kerlingen mengatakan. Ada fungsi ke dalam, ada fungsi keluar. Nah, tentu saja kalau berbicara fungsi keluar, ada keluar dari diri dia, dari ilmu itu sendiri. Artinya adalah untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan alam semesta, untuk kehidupan lingkungan, seperti itu. Nah, Kerlingen mengatakan bahwa fungsi keluar dari suatu ilmu pengetahuan ini berkaitan bahwa ia sebagai alat untuk mengidentifikasi atas sesuatu objek yang ada di lingkungan kita, di hadapan kita. Kemudian ia merekamnya, kemudian ia menggambarkannya atas suatu keadaan tersebut dan menjelaskannya hubungan-hubungan yang terjadi dari gejala-gejala, dari fakta-fakta, dari fenomena-fenomena, kemudian ia mengujinya menjadi sebuah pengetahuan dan kemudian dia meramalkan apa yang akan terjadi dan dimungkinkan terjadi pada masa hadapan. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan keberfungsian keluar dari ilmu itu tadi ya. Jadi bagaimana ia bermanfaat bagi kehidupan manusia bahkan bisa memprediksikan dari kondisi saat ini bagaimana ke depan. Nah, di situ tata nilai berperanan, di situ etika berperanan seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua yang dikatakan oleh Kerlingen, dia mengatakan bahwa fungsi ke dalam. Nah, ilmu pengetahuan berfungsi ke dalam yang dimaksud adalah ke dalam dirinya, ke dalam diri ilmu itu sendiri. Kalau berbicara ilmu pengetahuan pemerintahan berarti juga bagaimana ia bermanfaat dalam dirinya sendiri, dalam ilmu pemerintahan sendiri. Gitu ya. Nah, secara umum Kerlingen mengatakan bahwa di sini bahwa ilmu pengetahuan berfungsi untuk menguji dirinya sebagai ilmu. Benar enggak dia sebagai ilmu gitu ya? Maka di sini dikatakan bahwa ilmu pengetahuan ini bersifat holistik, dari situ bersifat menyeluruh untuk menemukan, untuk menguji, untuk mengoreksi dan kemungkinan dia akan mengembangkan dirinya sehingga dia terus-menerus mampu berfungsi ia sebagai ilmu. Jadi kalau kita melihat pada tahapan ontologi, epistemologi, maka pada tataran aksiologi menurut Kerlingen ada dua hal. Keluar diri dia bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi lingkungan, bagi alam. Ke dalam diri dia bagaimana dia menguatkan ilmu tersebut sebagai ilmu sehingga dia tetap berperanan, berfungsi dengan baik seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau begitu, saudara-saudara, berarti makna dari aksiologi ilmu pemerintahan pun luas, gitu kan. Kalau kita contohkan dengan menggabungkan antara pendapat Tali Judun Raha dengan pendapat dari Kerlingen, kita bisa melihat bahwa ilmu pemerintahan secara aksiologi berarti ilmu pemerintahan itu memiliki fungsi. Nah, fungsi keluar dan fungsi ke dalam. Fungsi keluar adalah bagaimana ilmu pemerintahan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi lingkungan, bagi alam, dan bagi berpemerintahan pada pemerintahan yang berjalan atau pemerintahan pada masa hadapan atau masa akan datang. Kan begitu? Nah, kemudian ia berfungsi atau berperan ke dalam diri dia sebagai ilmu. Bagaimana ia terus mengembangkan diri dengan tataran nilai-nilai, dengan etika dan lain-lain, sehingga
Ilmu pemerintahan itu betul-betul ajak sebagai ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu-ilmu yang lainnya. Begitu ya. Jadi kalau begitu baik fungsi keluar maupun fungsi ke dalam, betapa pentingnya peranan nilai-nilai dari ilmu pemerintahan itu sendiri untuk dipegang dan ditegakkan. Ya, oleh karenanya secara sederhana biasanya saya kepada saudara-saudara mahasiswa ya selalu mengatakan betapa pentingnya nilai, betapa pentingnya etika, betapa pentingnya norma-norma. Nah, bagaimana hubungan dengan diri kita? Nah, itu betapa pentingnya budi pekerti, perilaku ya. Jadi kalau kita nanti saudara-saudara ingin hidup di masyarakat, diterima oleh masyarakat, diterima dalam lingkungan pekerjaan, maka berperilakulah baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan tadi secara aksiologi tadi ya, pasti kita akan nyaman hidup dimanapun. Begitu. Ada hal yang mau didiskusikan? Silakan Anda komen dan kita bisa berdiskusi di situ. Baik, saudara-saudara mahasiswa, semoga semuanya Anda paham atas materi yang saya sampaikan. Baik, saudara-saudara, tadi saya menyampaikan kepada saudara bahwa dilihat dari fungsinya, dilihat dari kegunaan dan manfaatnya, maka itu menunjukkan bahwa secara aksiologi ilmu pemerintahan itu ada dan berperanan. Baik, nah kegunaan ilmu pemerintahan seperti halnya juga ilmu-ilmu yang lain, maka ada dua kegunaan, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kalau kegunaan teoritis itu hubungannya tadi sebetulnya dengan aksiologi ilmu pemerintahan ke dalam diri dia. Jadi dengan melakukan pengkajian, dengan mengembangkan, dengan mempelajari ilmu pemerintahan, maka ia bisa mengembangkan ilmu pemerintahan itu sendiri sehingga semakin kuat ia secara konseptual, secara teoritis, secara metodologis, gitu ya. Itu guna teoritis, ya. Kemudian ada guna praktis. Nah, ini guna praktis ini berkaitan dengan bagaimana ilmu pemerintahan itu mengkaji, mengembangkan, mempelajari ilmu pemerintahan dari fakta, gejala, kenyataan, fenomena, masalah-masalah yang dihadapi untuk kemudian dianalisis dan kemudian diterapkan dalam kegiatan berpemerintahan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan, begitu ya. Dengan demikian maka tujuan yang menjadi penting di dalam melaksanakan fungsi pemerintahan ini adalah sebagai akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah tercapainya yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat, keadilan bagi masyarakat, kemakmuran bagi masyarakat. Begitu ya. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, nampak bahwa secara aksiologis, kalau memperhatikan dari guna atau manfaat dari ilmu pemerintahan, karena manfaat dan guna itu adalah merupakan bagian dari aksiologi pembahasannya, maka nampak kalau ilmu pemerintahan secara aksiologis ajak, maka ia harus bermanfaat secara teoritis dan ia harus bermanfaat secara praktis. Demikian ya. Jadi untuk menjadi seperti itu bagaimana? Ya kita, Anda, saya, pengguna di masyarakat, juga pemerintahan, atau sebutannya adalah masyarakat ilmu pemerintahan, harus bersama-sama kita secara ajak bagaimana kita menegakkan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan ilmu pemerintahan secara baik dan benar. Begitu ya. Karena kan seperti saya pernah mengatakan juga kepada saudara-saudara di kesempatan yang lain, bahwa berpemerintahan yang baik adalah berpemerintahan yang beretika. Berpemerintahan yang baik adalah berpemerintahan yang senantiasa menimbulkan kenyamanan bagi masyarakatnya. Demikian ya saudara-saudara. Nah, ini berkaitan dengan objek filsafat aksiologi, itu biasanya tadi saya katakan kan berkaitan dengan etika dan estetika. Ada tiga sisian sebetulnya ya berkaitan dengan aksiologi pemerintahan. Ada the good government, bagaimana mewujudkan pemerintah yang baik, dan the decide government, bagaimana pemerintahnya itu bisa memunculkan sesuatu hal yang memang menimbulkan kebaikan atau kenyamanan, dan the Freeport government adalah berkaitan dengan bagaimana pemerintahan itu menimbulkan sesuatu yang bisa menimbulkan apa yang untuk mencapai tujuan dari berpemerintahan. Nah, baik. Saudara-saudara semuanya, terkait dengan objek pemerintahan secara aksiologis, kita melihat dari The Dictionary of Philosophy, dari Renner, dia mengatakan bahwa setidaknya ada 4 pertanyaan yang berkaitan dalam terminologi modern pada cabang objek pemerintahan secara aksiologi. Pertama, dia akan berbicara mengenai hal-hal yang diinginkan, ya, the decide government, pemerintahan seperti apa yang diinginkan.
tentu saja pemerintahan yang adil, pemerintahan yang membangun, pemerintahan yang visioner, ya seperti itu kan, itu yang diinginkan. Kemudian adalah pemerintahan yang merupakan pilihan, the preferred of government, ya. Pilihan itu kalau Indonesia pilihan sampai hari ini kan demokrasi, model demokrasi Pancasila, ya. Itu pilihan. Nah, kalau itu menjadi pilihan maka lakukanlah bagaimana dalam penerapan berpemerintahan itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45, seperti itu kan, karena itu dasar filosofi dalam bernegara dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian adalah the good government. Ini berbicara mengenai apa yang disebut dengan kebaikan-kebaikan dari pemerintahan. Jadi tujuannya adalah pemerintahan yang baik gitu. Nah, untuk menuju pada pemerintahan yang baik banyak ya. Kalau kita merujuk kepada beberapa prinsip-prinsip good government gitu kan, good governance gitu kan, untuk tujuan akhirnya, maka sebetulnya itu kan hal-hal yang harus dilakukan secara aksiologi di dalam penjalangan pemerintahan, sehingga di situ ada etika dan estetika juga dipergunakan. Nah, dan hal penting lainnya adalah bagaimana sebetulnya di dalam hal kita memahami aksiologi ini, kita mengerti dan memahami mengenai sifatnya, kriteria, status dari metafisika dari pemerintahan. Jadi ada hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Kita harus berpikir kedalamannya, berpikir secara mendalam dalam hati dan pikiran kita. Itu menjadi penting gitu kan. Nah, jadi dengan demikian memperhatikan kepada 3 pertanyaan tadi dihubungkan dengan bagaimana sebetulnya kita mendalami lebih lanjut dari aspek sifat, kriteria, dan metafisika, status metafisikanya, maka ini menjadikan kita sebagai calon ilmu di bidang pemerintahan atau nanti praktisi di bidang pemerintahan menjadi lebih ajeg ya, lebih kuat ya di dalam pemahaman kita atas ilmu pemerintahan. Baik, saudara-saudara, bagaimana? Semoga dapat difahami, dapat dimengerti, dan saudara tentu saja nanti di dalam pemahaman keilmuan pemerintahan tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi kebingungan ya. Asal saudara berulang-ulang saja memperhatikan apa yang saya jelaskan, baik dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, insya Allah saudara tidak terlalu gelap lah di dalam memahami atau memandang ini. Baik saudara-saudara semuanya, selanjutnya adalah yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep nilai dari ilmu pemerintahan. Nah, ini tentu saja konsep di sini nilai itu banyak sekali ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya nilai-nilai, norma-norma ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan pemerintahan ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintahan, dan kita melihatnya ini sebagai sesuatu yang bisa dijadikan panduan sehingga nilai-nilai yang diharapkan itu bisa terwujud sehingga nilai efisiensi, nilai efektivitas, ekonomis dan rasional di dalam pemerintahan itu bisa tercapai ya. Karena ini hubungannya adalah dengan kepengaturan bagaimana di dalam ilmu pemerintahan itu sehingga cara melaksanakan pemerintahan itu bisa sesuai dengan harapan semua pihak. Baik saudara-saudara semuanya, berkaitan dengan nilai penyelenggaraan pemerintahan seperti apa di dalam praktik-praktiknya, kan begitu. Nah, nilai penyelenggaraan pemerintahan ini tentu saja ini sangat ditentukan oleh founding father yang menyepakati di dalam satu konstitusi ya, bahwa di situ ada nilai-nilai yang harus dilaksanakan, dan itu biasanya didasarkan kepada pilihan sistem pemerintahan yang berlaku ya. Kalau sistem pemerintahan Indonesia kan sudah clear di situ, sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan demokratis ya, dengan bentuk negaranya republik gitu kan. Maka nilai-nilai yang digunakan adalah nilai-nilai yang hal-hal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kan begitu ya. Nah, sistem pemerintahan ini secara teoritis ini akan dipengaruhi juga oleh sistem kedaulatan yang dipakai. Ya, kalau sistem demokrasi pasti kedaulatannya ada di dalam rakyat. Seperti itu ya. Jadi akan selalu berhubungan. Jadi kalau teoritisnya ada teori-teori yang menunjukkan ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Nah, ini semua sebetulnya menjadi marwah ya, hal yang memang menjadi perhatian
dalam wilayah filsafat aksiologi, sehingga ketika orang di dalam berpemerintahan itu baik gitu kan, maka ia senantiasa mendasarkan bahwa di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kedaulatan negara, dan aspek hukum serta rakyat yang berdaulat. Baik, mari kita lihat bagaimana sebetulnya aksiologi di dalam penjalankan pemerintahan di Indonesia. Kalau pemerintahan di Indonesia, kita perhatikan bahwa ada pemerintahan nasional, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan desa, kan begitu kan? Nah, ini apa namanya, kewilayahan atau pewilayahan atau pembagian ini sebetulnya hanya untuk memudahkan saja. Karena ini konsekuensi dari desentralisasi ya, dari otonomi daerah. Ya. Kembali dalam pemahaman aksiologi pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nah, ini biasanya tadi saya katakan akan berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem nilai, kan begitu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia akan menganut sistem demokrasi Pancasila dengan bentuknya tadi republik gitu kan. Nilai-nilainya pasti nilai-nilai berdasarkan pada apa namanya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa saya menyimpulkan bahwa aksiologi di dalam pemerintahan Indonesia ini diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai di dalam sistem pemerintahan negara, hukum dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada dasar negara, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang bertujuan untuk mewujudkan 5 dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau dari kacamata aksiologi pemerintahan, bagaimana penjalangan pemerintahan negara Indonesia itu adalah pemerintahan yang mendasarkan cara berpikir, bertindak, berpemerintahannya atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan tujuan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu ya saudara-saudara semuanya. Saya kira ini contoh saja bahwa secara aplikatif banyak sekali terkait dengan etika, dengan norma, ini merujuk kepada asas-asas di dalam pemerintahan ya di Indonesia. Kita ambil dari pendapatnya Pupranoto ya, dia mengatakan bahwa setidaknya itu ada banyak ya terkait dengan asas-asas, dari mulai asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas motivasi, bagaimana cara bertindak dengan cermat, tidak mencampur adukan kewenangan, asal permainan yang layak, ya keadilan, pengharapan yang wajar, serta akibat-akibat yang keputusan yang batal itu bagaimana gitu, serta bagaimana pelindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi, serta kebijakan dan penyelenggaraan kepentingan umum. Ini salah satu contoh saja bahwa banyak asas-asas atau terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan. Asas-asas ini kan berkaitan dengan bagaimana cara berucap bertindak ya, sehingga menjadi pilihan-pilihan agar pemerintahannya bisa berjalan dengan baik. Baik saudara-saudara mahasiswa semuanya, itu yang materi yang saya sampaikan ya dari video yang saya share tersebut. Semoga Anda semuanya bisa memahami lebih jauh. Nah, tentu saja kalau ingin secara holistik gitu kan, Anda memahami ilmu pemerintahan, tentu saja harus selalu mengulang-ulang gitu materi yang saya sampaikan. Terutama kalau konten dari filsafat pemerintahan, maka Anda jangan lepaskan antara filsafat ontologi, filsafat epistemologi, dan filsafat aksiologi dari ilmu pemerintahan. Terima kasih, saudara sudah sabar menunggu dan memperhatikan kuliah virtual dari saya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan bagi masyarakat, ilmu pemerintahan khususnya, bagi kehidupan manusia pada umumnya. Kepada mahasiswa ilmu pemerintahan, Anda tetap bersemangat, pastikan Anda menjadi generasi yang lebih baik dari generasi saat ini dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Baik Anda sebagai masyarakat maupun Anda sebagai calon penerus pemerintahan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.